قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan serial istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita akan menuntaskan pembahasan dari 11 istri. Kita telah membahas istri pertama Khadijah, kemudian yang kedua Saudah, kemudian yang ketiga Aisyah, kemudian yang keempat terakhir Hafsah binti Umar. Ada dua istri yang kita bahas hari ini. Yang pertama Zainab binti Khuzaimah, dan yang kedua Ummu Salamah. Dari 11 istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapati beliau meninggal dunia 9, yang 2 meninggal dunia sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 tersebut adalah Zainab binti Khuzaimah dan Khadijah. Nah, sekarang kita lihat Zainab binti Khuzaimah. Biografinya singkat karena nikahnya dengan Nabi juga dalam waktu singkat. Baru nanti setelah itu kita lihat Ummu Salamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab binti Khuzaimah, itu nanti bisa ditambah binti, Al-Hilaliyah. Sebelumnya ia menikah dengan Abdullah bin Jahash. Lalu Abdullah meninggal dunia saat perang Uhud. Berarti jadi syuhada pada perang Uhud. Kemudian Zainab dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ketiga Hijriah. Ini masa iddahnya berarti sudah selesai. Kemarin saya sudah sebutkan tentang masa iddah. Ditinggal mati suami ini kan, Abdullah bin Jahash meninggal. Berapa lama? Berapa lama ibu? 4 bulan 10 hari. Baru kemudian dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keutamaannya Zainab binti Khuzaimah digelar dengan Ummul Masakin. Ummu itu artinya bunda, ibunda. Masakin yaitu orang-orang miskin. Berarti ibundanya kaum miskin. Kalau dia digelari demikian berarti terkenalnya Zainab binti Khuzaimah itu ya karena dekat dengan orang-orang miskin. Dia digelari seperti itu karena memang dia dekat dengan orang-orang miskin. Dan ini sudah berlangsung sejak masa jahiliyah hingga masa Islam. Jadi sejak dulu Zainab binti Khuzaimah itu sudah dikenal dermawan, berbuat baik, sangat terkenal sekali sifatnya nolong orang-orang miskin. Kemudian dia bantu terus berbuat baik, memberi makan orang miskin. Terus ini sifat-sifat baiknya. Berarti bentuknya Zainab binti Khuzaimah itu rajin sedekah.
Apa manfaat sedekah? Banyak. Apa di antaranya, Bu? Apa di antaranya manfaat sedekah? Ya, membuka pintu rizki. Mana kosot sedekah min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Apalagi pernah tahu nggak kalau sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit? Tahu dari mana? Ada dalilnya atau tidak? Ustadz siapa? Hadisnya pripun, Bu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dawu mardakum bisodaqah. Dawu itu artinya obati. Mardha penyakit kalian, bisodaqah dengan sodaqah. Artinya obatilah penyakit kalian dengan minta tolong pada Allah lewat jalan sedekah. Berarti singkatnya apa? Sedekah punya manfaat. Di antaranya untuk menjaga kesehatan badan kita, juga sedekah punya manfaat supaya tidak kena musibah, supaya jauh dari penyakit. Catat itu, Bu. Hadisnya tadi ya. Obatilah penyakit kalian lewat perantaraan sedekah. Saya sebutkan satu kisah saja, walaupun masih banyak kisah yang lain. Ini kisah ulama, bukan kisah zaman belakangan saat ini. Kalau kisah ulama sudah tertulis dalam kitab-kitab sejarah berarti. Namanya adalah Imam Abu Abdillah Al-Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak. Dia itu menderita penyakit, disebutkan dalam penyebutan para ulama itu takorroha. Ini ada dua makna sebenarnya. Saya belum bisa pastikan penyakitnya apa. Namun yang saya bisa terjemahkan, penyakitnya itu cacar atau bisul. Dan itu dia derita selama setahun. Cacar gak hilang-hilang. Maka yang dia lakukan ketika itu dua hal. Abu Abdillah Al-Hakim sini dia lakukan dua hal, Bu. Yang pertama, dia setiap kali ketemu dengan orang soleh, dia minta doa dari orang-orang soleh tadi. Ketemu orang soleh yang pertama, nanti minta doa, ya tolong doakan saya supaya penyakit saya sembuh ya. Ketemu lagi orang soleh yang kedua, tolong ini ya, doakan saya supaya saya cepat sembuh ya. Dia kayak gitu terus, itu yang pertama. Minta doa pada orang soleh. Terus yang kedua yang dilakukan oleh Abu Abdillah Al-Hakim, dia untuk tujuan penyakitnya ini sembuh, karena dia tahu hadis tadi, ya ulama hadis. Maka dia praktekkan setiap kali, setiap hari dia itu beri minum ke rumah-rumah orang miskin. Dia taruh minum di rumah-rumah orang miskin. Dia bantu terus tiap hari bantu seperti itu. Sejak dia lakukan seperti itu hingga itu rutin, akhirnya beberapa pekan dengan izin Allah penyakitnya tadi entah cacar atau bisul tadi yang belum sembuh-sembuh, Allah izinkan itu sembuh dan kembali lagi keadaan wajahnya seperti sedia kala. Berkat apa tadi, Bu? Sedekah. Sedekahnya yang penting ikhlas, mengharap wajah Allah, dan juga milih-milih. Sedekah itu bisa diseleksi, Bu, mana sedekah yang paling utama. Sedekah yang paling utama itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayu sedekati afdal. Ditanya oleh para sahabat, sedekah apa yang paling afdal? Beliau jawab, sakyul ma, beri minum air, memberi minum. Kenapa sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut itu memberi minum? Karena minum itu jadi kebutuhan luar biasa bagi orang-orang. Tanpa air dia nggak bisa itu jalani hidup, Bu. Ya, itu kebutuhan paling urgen itu air. Gimana sedekah airnya, Bu? Ya kasih minum. Apa sederhana yang bisa dilakukan, Bu? Nah, ibu-ibu kasih apa?
bisa kasih untuk buka puasa. Ibu tahu masjid ya, nanti cek di masjid ibu masing-masing di dekat rumah ibu. Di masjid itu sudah ada galon apa belum? Nanti jenengan beli ya tempat untuk naruh galon tadi, tambah gelasnya. Atau kalau mau super pahalanya luar biasa, dispenser sekalian. Biar bisa buat kopi gitu. Nah, taruh di situ, terus kasih teh. Apa meneh Bu? Ya gula tadi, apalagi kopi. Nah setiap orang transit situ, nah minum itu punya ibu. Kalau habis beli lagi, isi lagi. Sudah ada yang beli isi lagi. Terus kayak gitu. Orang manfaatkan pulang dari masjid mau pulang ke rumah, dia nongkrong dulu di situ. Dia akan nikmati amal jariah dari ibu dan itu termasuk dari amal jariah. Dan sekali lagi itu adalah sedekah yang paling afdol. Ya, itu sedekah yang paling afdol. Di beberapa masjid itu sering praktekkan seperti ini, apalagi kalau di masjid tersebut sering para musafir itu lewat. Ya, itu paling punya peluang besar itu untuk pintu pahala yang besar ya, karena orang itu manfaatkan terus. Kalau ada menu-menu yang lainnya boleh, namun yang paling utama tadi itu airnya tadi. Balik tadi sedekah, berarti sedekah di antara manfaatnya adalah sedekah tersebut ya, itu bisa menjaga kesehatan badan, bisa juga menyembuhkan beberapa penyakit, berbagai penyakit. Di samping itu yang perlu diingat, yang penting sedekah itu ikhlas karena Allah. Yang penting sedekah tadi itu ikhlas karena Allah. Ibu bisa lakukan dua nih sedekah, bisa terang-terangan, bisa yang kedua sembunyi-sembunyi. Sedekah yang paling afdal itu yang sembunyi-sembunyi. Untuk menghindarkan diri dari riya yang bisa menghapus amal. Riya itu apa Bu? Riya? Riya itu apa? Riya pamer, sombong istilah lain lagi. Riya bisa tambah sombong juga bisa. Nah kalau dimaksud riya itu memamerkan amalan di hadapan orang lain. Saya contohkan sedekah yang dilakukan oleh seorang, ini masih keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cicitnya Kanjeng Nabi. Menantu Nabi itu Ali bin Abi Thalib, punya putra namanya Al Hasan. Ya. Kemudian punya lagi cucu lagi namanya Ali. Jadi kalau mau diurutkan, nama orang ini adalah Ali bin Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini kalau dari silsilah Nabi ya, berarti nanti masuk cicit. Dari cucu beliau Al Hasan. Nama lainnya digelar dengan nama, Imam Zahabi juga sebut dalam Syiar A'lam An-Nubala, digelari dengan nama Zainul Abidin. Bisa panggil Zainal, bisa panggil Zainul Abidin. Di antara sifat Zainul Abidin itu, ibu-ibu sekalian, di antara sifat Zainul Abidin adalah sedekahnya dia lakukan sembunyi-sembunyi. Dia biasanya sedekah itu milih waktu. Sedekahnya milih waktu malam-malam. Ya, sedekahnya milih waktu malam-malam. Dia mikul gandum sendiri, bawa ke rumah-rumah orang-orang miskin, para janda yang tidak terurus dan orang-orang yang butuh. Tiap malam dia lakukan kayak gitu. Bu, selama dia hidup itu tidak ada yang tahu kalau Zainul Abidin itu yang biasa kasih sembako berupa gandum yang taruh di rumah-rumah orang-orang miskin tadi. Bahkan keadaan orang yang dalam rumah beliau itu hanya mengetahui Zainul Abidin itu super pelit. Kayaknya dia sembunyikan uangnya dalam rumahnya saja itu. Pelit itu orangnya. Karena memang orang itu nggak tahu kalau dia itu belanjakan untuk apa uangnya. Ya berarti dia simpan. Kalau dia berarti simpan, berarti dia cuma taruh di rumah saja Bu.
Ternyata tiap malam dia itu nyalurkan tadi hartanya untuk sedekah pada orang-orang miskin. Sampai-sampai dia mengatakan, ya namanya sedekah fi zulumatil lail, sedekah pada gelap malam itu akan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Sedekah pada malam hari, gelap-gelap malam itu akan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Gimana sampai sedekahnya itu bisa ketahuan? Cuma 2 keadaan saja. Yang pertama, sudah meninggal dunia. Stok sembako tadi habis, sudah tidak ada lagi. Yang kedua, orang-orang ketika memandikan jenazahnya tahu di pundaknya ini ada tanda hitam bekas orang mikul gandum. Ketahuannya kapan, Bu? Ketahuannya kapan? Setelah meninggal dunia, stok habis, terus ketika dimandikan di pundaknya itu ada bekas mikul gandum. Masya Allah, amalan dijaga terus tidak ketahuan. Sampai kapan? Sudah meninggal dunia, Bu, itu baru ketahuan. Itu berarti seumur hidupnya tidak ada yang ketahui kalau Zainul Abidin biasa kasih sedekah tadi. Setelah meninggal dunia baru ketahuan. Itu jaga rahasia luar biasa itu kayak gitu. Dan ini paling sulit dilakukan di zaman milenial kayak begini. Apalagi ibu-ibu punya medsos macam-macam. Kan bisa live malam-malam kan? Live, kasih sedekah begitu kan? Coba kalau Zainul Abidin hidup zaman ini itu, zaman yang penuh live ya kan? Maaf, saya lagi pergi ke rumah si A, ini kasih sedekah ini tengah malam, jam 1 malam. Mudah-mudahan manfaat. Sekian dulu ya ibu-ibu sekalian. Nah. Kalau zaman sekarang itu mudah sekali coba. Dia mau sholat malam aja bisa pakai live, Bu, siaran live. Ibu buat sendiri tuh, pasang HP nih, tripod pasang itu di situ. Ibu live tahajud 1 jam. Bisa nggak zaman ini? Bisa. Maka peluang zaman ini luar biasa sekali itu untuk pamer amalan seperti tadi. Kalau ini seumur hidupnya, Bu, enggak ketahuan sedekahnya. Dan itu sifat salafus soleh kayak gitu tuh. Orang-orang zaman dulu kayak gitu. Zainab binti Khuzaimah, Zainul Abidin, yang lainnya. Sedekah diam-diam. Ustaz, boleh nggak ditampakkan? Nah, ini perlu rincian. Sesuatu amalan itu kita rinci, Bu. Yang pertama ada amalan wajib, ada amalan sunnah. Kalau amalan wajib asalnya disuruh tampakkan, yuk tampakkan. Ibu pergi sholat ke masjid, itu ditampakkan nggak itu? Hah? Apa mau sembunyi-sembunyi gitu? Saya lewat belakang masjid aja lah, biar nggak ketahuan samping rumah. Tetap ketahuan kan? Wajib, amalan wajib, Bu. Puasa Ramadan ketahuan nggak? Ketahuan, karena barengan semuanya. Haji yang wajib ketahuan nggak? Ketahuan nggak dia berangkat? Ketahuan. Ngaji, datang ke majelis ilmu, ketahuan nggak? Atau ibu diam-diam aja gitu? Ya pasti orang tahu. Ada sesuatu yang ditampakkan, bahkan disuruh tampakkan itu. Namun kalau sesuatu ini, amalan ini adalah sunnah, perkara sunnah, dan asalnya kita itu disuruh sembunyikan rapat-rapat itu. Nggak perlu orang-orang itu tahu. Dulu itu ada ulama, dia itu pura-pura bangun untuk sholat malam, Bu. Dia bukan pura-pura, dia bangun tenan ini, bangun sholat malam. Sebelum masuk subuh dia tidur segera, biar orang-orang nggak tahu kalau dia itu sholat malam. Dia tidur, pas azan subuh baru dia bangun. Alhamdulillah saya bangun. Kenapa dia pilih kayak begini, Bu? Kenapa dia pilih kayak gini? Kenapa nggak bangun aja terus lanjut subuh? Kenapa, Bu? Biar orang-orang nilai dia itu tidur malam, nggak usah nilai dia itu tahajud. Kalau kita malah bukan, kita malah cuma aham aja dalam kamar itu. Aham aja supaya orang tahu kalau kita itu bangun. Iya kan? Kalau ini enggak, dia tidurnya kenapa, Bu? Tidurnya kenapa? Tadi kan sholat malam kan tadi, biar orang nggak nilai dia itu bangun malam. Akhirnya dia tidur, biar
Ayub ini orang malas kok, buktinya ini pas azan subuh baru bangun. Kan mending dituduh kayak begitu. Orang seuzon pada kita kan, yang dosa siapa coba? Yang nuduh tadi kan. Sama dengan Zainul Abidin tadi, kan orang-orang dalam rumahnya itu nuduh dia, Zainul Abidin ini memang orang pelit, dasar dia pelit, kayaknya dia sembunyikan uang dalam rumah. Ternyata tiap malam kasih sedekah terus, seumur hidupnya tidak ketahuan. Itu luar biasanya kayak gitu. Sampai-sampai dulu para ulama itu untuk menyembunyikan itu, ada yang nangis dalam majelis. Namun supaya orang-orang nggak nuduh dia itu nangis dalam majelis, Bu, dia pura-pura ketika itu dalam keadaan flu, sehingga kalau orang tanya, ini kayaknya saya sebentar lagi mau pilek nih. Padahal dia memang benar-benar nangis. Namun dia tahan-tahan kayak gitu terus, biar dia jaga amal, amal itu tidak rusak, amal itu ikhlas karena Allah. Bukti kalau dulu para ulama senantiasa jaga keikhlasan. Itulah yang disebut juga dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Mereka itu orang-orang yang ngeriya. Ini lagi sebutkan ayat celaan ini, Bu, surat Al-Maun ini. Mereka itu orang-orang yang riya. Maksudnya apa? Yang baik itu tidak pamer amalan, riya itu dia jauhi. Ustaz, terus kalau gimana kalau setelah saya itu beramal, saya sudah jaga nih sedekah saya diam-diam, namun ketahuan juga, bukan saya yang nyebar, orang lain yang nyebut-nyebut tadi. Saya tetap niatnya ikhlas, namun ini ada yang bongkar rahasia saya. Nah, itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, itu namanya busyra lil mu'min, berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Yang penting ketika ada yang muji, ibu nggak naik, nggak langsung wah sombong ujub, nggak, tetap merasa rendah. Nah, itu nggak seberapa. Saya itu nggak ada apa-apanya. Ibu counter dengan itu, jangan bilang oh iya memang saya kayak gitu kok. Nah, ibu tambah lagi, tambah naik, ya, tambah sombong, tambah ujub, tambah takabur. Nah, itu contoh sedekah tadi. Ini sifatnya Zainab binti Khuzaimah. Ia hanya menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 2 atau 3 bulan. Nikahnya cuma 2 atau 3 bulan saja. Kemudian meninggal dunia. Jadi Zainab binti Khuzaimah adalah di antara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Khadijah yang meninggal dunia ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ia meninggal dunia ketika usianya sekitar 30 tahun. Janda masih muda, terus nikah dengan kanjeng Nabi, ternyata juga tidak berlangsung lama, cuma 2 atau 3 bulan saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkannya. Berarti laki-laki mau nyolatkan jenazah perempuan, apalagi ini istrinya. Posisi imamnya di mana, Bu? Tengah apa kepala? Ibu-ibu, sholat jenazah. Posisi imam, jenazahnya perempuan. Posisi imam di mana? Ini jenazah nih, jenazah. Kepala apa di tengah-tengah badan? Di tengah badan. Kalau laki-laki baru di kepala. Ada yang berubah nggak dari tata cara sholatnya? Tata cara sholatnya tidak berubah, tetap 4 kali takbir. Setelah takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Setelah takbir kedua sholawat. Setelah takbir ketiga doa. Setelah takbir keempat bisa tambah doa, bisa langsung salam. Berapa rukun sholat jenazah, Bu? Ibu-ibu, rukun sholat jenazah berapa? 4 kayaknya. Iya kayaknya ya, Bu ya. 1 niat, 2 berdiri bagi yang mampu, 3 takbir pertama. Setelah takbir pertama baca apa, Bu? Al-Fatihah. 4 takbir kedua. Setelah itu baca sholawat. Terus takbir ke
3, nomor 5 nih. Setelah itu baca doa. Doanya pripun, Bu? Doanya gimana? Apa doanya? Misalnya nih, ibu baru masuk Islam nih ya, misalnya. Terus ibu nggak hafal itu doa panjang tadi, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqi minal khotoya kama naqaita sawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idzu min adzabil qabri wa adzabin nar. Nah, sekarang ibu baru mulai sholat jenazah ini, belum tahu apa-apa. Baca apa? Hei ibu-ibu, apa bacaannya? Al-Fatihah. Tadi Al-Fatihah rakaat tadi pertama tadi sudah. Kok apa-apa Al-Fatihah terus? Apa, Bu? Allahumma gfir lahu warhamhu. Nah, itu sudah dapat rukun. Allahumma gfir lahu warhamhu. Tadi solawatnya gimana tadi? Ibu belum hafal yang panjang, baru mau pendek aja. Apa pendeknya? Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat toh? Namun jangan baca yang pendek kalau bisa baca panjang. Baca panjang, jangan diskon-diskon terus, Bu. Tadi kalau yang setelah takbir ketiga apa tadi? Doa. Paling ringkasnya apa? Allahumma gfir lahu warhamhu. Ini kalau baru belajar. Kalau sudah paham, baca yang panjang. Biar nanti banyak memberikan doa pada jenazah tadi. Apalagi kalau dulur, keluarga dekat. Kalau jenazahnya perempuan baru ganti. Apa? Allahumma gfir laha warhamha. Hu tadi itu diganti ha. Allahumma gfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wasalji wal barad wa naqiha minal khotoya kama naqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilha, dan seterusnya. Setelah itu takbir keempat, rukun keenam. Setelah takbir keempat apa? Bisa langsung salam. Namun masih disunahkan juga baca doa. Apa doanya? Ya ibu-ibu. Setelah takbir keempat apa doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Waduh, Bu, pusing Ustadz ganti huha. Ya sudah hu aja lah, sudahlah, gampang. Pada ganti huha bingung, tetap sah, Bu. Yang penting ibu niatkan, sudah ini yang saya selatkan ini jenazah perempuan gitu. Kalau bingung ganti, Ustadz kalau jenazahnya banyak gimana? Allahumma firlahum warhamhum. Wah Ustadz saya nggak bisa Ustadz. Ya sudah hu aja lah, sudah selesai. Pada ibu ganti nggak bisa, niatkan aja untuk yang banyak. Sudah. Tadi sholat jenazah, setelah itu yang terakhir tertib berurutan. Berapa rukun tadi, Bu? 7. Kapan-kapan nanti buka lagi buku di SD dulu. Wah itu nggak tinggi-tinggi. Kalau belajar dengan saya nggak mau kasih tinggi-tinggi, Bu. Wong dasar-dasar saja belum lancar. Mendingan yang dasar-dasar dulu. Rukun sholat jenazah. Kalau rukun sholat ada berapa? Sudah pernah tak sebut di sini. Berapa? 13 atau 17. Rukun wudu. Boh Ustaz itu berapa? Berapa? 6. Aduh ya Allah, ibu-ibu. Grade-nya kayaknya saya turunin lagi deh nanti ini. Malah saya lagi ngajar di kota ini, saya nggak lagi ngajar di Gunung Kidul ini. Kalau Gunung Kidul lebih ini lagi itu sama simbah-simbah itu. Lupa-lupa ya. Ya saya orang masalah, Bu, nggak usah hafal teori, yang penting praktek aja lah. Nah, gitu aja ya toh. Nah. Namun apa pentingnya ibu tahu rukun, Bu? Bu, rukun ini ibu sudah penuhi. Ada masalah apa-apa? Oh, Ustaz saya sudah dapat rukun tadi. Oh, sudah sah.
7 tadi sudah saya dapat Ustaz. Sudah sah. 7 ini nggak dapat, nggak sah. Itu saja masalahnya. Sudah. Itu tadi yang nyolatkan siapa? Zainab binti Huzaimah meninggal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di mana? Baqi. Baqi itu nama kubur dekat Masjid Nabawi. Kuburan Baqi itu sederhana, Bu. Cuma lemah, cuma tanah. Dan cuma gundukan tanah sak jengkal. Itu kuburan di Baqi. Kalau kuburan di negeri kita itu bukan sak jengkal lagi tingginya. Sak atap. Ada yang punya atap, terus tambah lagi keramik, ya kan? Tambah lagi kijing, ya kan? Tambah lagi atap mewah, ada lagi kasih rumah, gitu kan? Terus dikasih apalagi kain apalah di situ di atasnya, tambah lagi lampu, tambah lagi macam-macam. Saya kan kubur itu lebih istimewa daripada rumah sendiri. Padahal kubur itu yang paling utama itu bukan hiasannya, Bu. Kubur yang paling utama apa? Itu gimana amal itu bisa diberi pada orang yang sudah meninggal dunia tadi. Ini tergantung anak, Bu. Anaknya ini gimana nih perilakunya untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Ada doa enggak? Terus ada enggak pahala-pahala yang lain seperti sedekah? Ada enggak wasiat orang tua dipenuhi? Ada enggak jalin silaturahim lagi dengan kerabat? Ada enggak hubungan baik dengan teman-teman orang tua gitu? Itu lebih utama itu. Daripada ibu mikir ini kuburnya ini jadi kayak bagaimana. Kubur itu sederhana sekali. Mau contoh kubur, kuburan Baqi itu nanti ibu lihat sendiri. Masalahnya kalau ibu lagi umroh itu nggak boleh masuk kuburan Baqi. Karena wanita kalau di aturan Saudi itu tidak bisa ziarah kubur. Cuma bisa lihat dari luar. Yang boleh cuma laki-laki. Cuma waktu-waktu tertentu saja. Sudah aturan di sana, nggak bisa diubah aturan ini. Baik, itu istri yang kita bahas, Zainab binti Huzaimah. Berapa lama tadi dengan Nabi? 2 atau 3 bulan. Meninggal dunia usia berapa? 30 tahun. Baik, sekarang Ummu Salamah. Kalau tadi Zainab binti Huzaimah janda dinikahi Nabi, ini juga janda. Nabi SAW menikahi pula Ummu Salamah. Nama aslinya Hindun. Nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah. Sekali lagi, nama aslinya siapa? Hindun. Sebelumnya Ummu Salamah menikah dengan Abu Salamah Ibnul Abdul Asad. Jadi nama suaminya itu Abu Salamah. Abu Salamah adalah diantara sahabat yang mengikuti perang Badar. Di antara para sahabat yang mengikuti perang Badar. Perang Badar itu terjadi setelah Nabi SAW hijrah. Itu dampak dari baiat. Sebelumnya ada baiat Aqabah pertama, baiat Aqabah kedua, terus hijrah Nabi. Baru setelah itu perang Badar. Ini perang pertama setelah Nabi SAW hijrah. Nah, pasukan kaum muslimin ketika itu 314. Sedikit. Sedangkan untuk pasukan orang kafir itu jumlahnya 1000. 3 kalinya. Secara jumlah kalah jauh dengan pasukan orang kafir tadi. Lalu ia mengikuti, Abu Salamah mengikuti pula perang Uhud. Lalu meninggal dunia karena luka-luka yang diderita saat mengikuti perang tersebut. Meninggalnya Abu Salamah itu pada tahun ke-3 Hijriyah. Bu, 1 Hijriyah, awal Hijriyah itu dihitung saat Nabi SAW berhijrah. Hijrah dari Mekah menuju Madinah. Jadi kalau ditanya hijrah Nabi kapan? Wah, itu awal Hijriyah tadi. 1 Muharram, gitu aja bilang. Itu awal Hijriyah. Karena saat penentuan kalender Islam untuk awal bulannya itu, ya, para ulama tetapkan kalau awal bulannya itu dimulai dari bulan Muharram. Terus ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah putus asa.
Dia berkata-kata, siapa lagi yang menjadi pengganti yang lebih baik dari suaminya. Kisahnya kayak gini, Ummu Salamah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah, lalu ia mengucapkan, ingat ya, tertimpa musibah, lalu mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun ada lanjutannya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali padanya. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Bacaannya gimana tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua tadi apa lebutan? Coba tak tuntun je, tak tuntun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni, Allahumma ajurni fi musibati, fi musibati wa akhlif li, wa akhlif li khairam minha, khairam minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Lihat artinya, diikuti artinya. Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali pada Allah. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Nah, Ummu Salamah ketika suaminya meninggal dunia, dia pernah dengar hadis ini. Siapa yang dapat musibah lalu dia mengucapkan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha, maka Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Siapa yang baca ini tadi, dia akan diganti dengan yang lebih baik. Lantas ketika itu, ketika Abu Salamah suamiku wafat, kata Ummu Salamah, aku pun menyebut doa tadi. Dia awalnya ragu, emangnya ada yang lebih baik daripada suamiku yang jadi pengganti nantinya? Ternyata setelah itu yang jadi penggantinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti di balik musibah itu selalu ada kelapangan. Harus pahami takdir baik-baik. Kemudian satu kesulitan itu nanti akan diganti dengan berapa, Bu? Satu kesulitan diganti berapa? Minimal 2 kebaikan, minimal 2 kemudahan. Coba nanti Ibu perhatikan ayat inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Apa artinya itu, Bu? Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi enggak itu? Ya, sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau dalam istilah Arab, al-usri ini dengan alif lam, ya kan? Al-usri itu surat apa itu, Bu? Alam Nashrah, ya kan? Al-Insyirah, nanti dilihat ya. Al-usri itu, Bu, itu ada alif lamnya. Artinya al-usri itu kesulitan. Yusron itu tidak ada alif lamnya, belakangnya tanwin. Dhammah di belakangnya tanwin, fathatain. Saya ulang, al-usri tadi artinya kesulitan, itu pakai alif lam.
Yusron itu artinya kemudahan, itu pakai tanwin belakangnya. Kaidah dalam bahasa Arab itu menyebutkan kalau ada alif lam itu diulang lagi di kalimat berikutnya, maka alif lamnya ini sama. Berarti kesulitan yang disebut pertama itu sama dengan kesulitan yang disebut kedua. Berarti kesulitannya cuma satu, Bu. Yusron itu tadi pakai tanwin kan terakhir. Diulang lagi yusron lagi kedua. Dalam kaidah bahasa Arab, yang pertama dengan yang kedua, kemudahan pertama dengan kemudahan kedua itu beda, Bu. Berarti kemudahan itu dua, kesulitan cuma satu. Maka para ulama simpulkan dengan penjelasan tadi, satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Catat tuh, Bu. Satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Kemudahannya berarti ada berapa? Dua. Kesulitannya cuma satu. Jangan ibu mikirnya balik. Ibu mikirnya saya susah terus, susah saya itu dua, kemudahannya cuma satu. Salah. Justru kesulitan yang cuma satu, kemudian ada berapa, Bu? Dua. Satu lawan dua, menang mana kalau gitu? Dua. Tinggal mau sabar atau tidak. Ummu Salamah kan tadi yakin sekali kan? Sudahlah saya baca dua ini saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yakin gak dia dengan doa ini? Yakin. Dapat ganti gak setelah itu? Dapat. Ternyata bukan hanya yang sama dengan Abu Salamah gini, namun malah dapat yang lebih baik dari Abu Salamah, suaminya sebelumnya. Dapat pengganti siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kesulitan, setelah itu ada dua kemudahan. Terus Ummu Salamah juga berucap, falamma tuwfiya Abu Salamata qultu man khairun min Abi Salamata sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa azzamallahu li fakultuha qalat fatazawwajtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku mengatakan, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Aku mengatakan, siapa lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah suamiku? Itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberikan petunjuk padaku. Aku tawakal dan pasrah kepada Allah. Ingat, Ummu Salamah tadi tawakal, pasrah pada Allah untuk tetap mengucapkan bacaan tadi. Akhirnya Ummu Salamah pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya menjadi suamiku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Nabi SAW menikahi Ummu Salamah pada tahun 4 Hijriah. Suaminya meninggal tadi kapan? Tahun ketiga Hijriah. Sudah lewat iddah apa belum? Sudah lewat masa iddah apa belum, Bu? Sudah, 1 tahun. Tadi suaminya meninggal ketiga, dapat suami lagi Rasul pada tahun ke-4. Kan kalau masa iddah untuk wanita ini tinggal mati suami berapa lama? 4 bulan 10 hari. Kemudian Ummu Salamah adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dunia paling terakhir. Rasul meninggal tahun 11 Hijriah. Ummu Salamah 50 tahunnya lagi, 61 Hijriah. Sebagaimana pendapat jumhur ulama, ini ketika menyebar berita meninggalnya Al-Husain bin Ali. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa yang meninggal dunia paling terakhir adalah Maimunah. Ummu Salamah memiliki 3 anak dari pernikahannya dengan Abu Salamah, yaitu ada Salamah, ada Umar, ada Zainab. Ada Salamah, ada Umar, ada Zainab. Sebenarnya Abu Salamah juga ini adalah saudara persusuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sepersusuan. Dengan satu ibu susu yang sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya 3 ibu persusuan. Pernah saya sebut nggak, Bu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya 3 ibu persusuan.
Siapa saja ibu-ibu? Yang ibu kenal siapa? Halimah. 1, Halimah. 2. Ya ibu-ibu, kalau saya tanya artis-artis nih hafal nih kalau artis-artis. Apa bu? Ummu Aiman. Ummu Aiman. Yang ketiga, ini namanya sulit ibu eja nanti. Suwaibah. Pakai TS depannya. Suwaibah. Suwaibah. Pertama tadi siapa? Halimah As-Sa'diyah. Terus yang kedua Ummu Aiman. Yang ketiga Suwaibah. Nah di antara 3 ibu susu Nabi SAW tadi, nah Abu Salamah itu bareng Nabi 1 ibu persusuan. Konsekuensinya kalau 1 ibu persusuan apa bu? Maka kalau Abu Salamah ini dengan Nabi jadi saudara. Saudara persusuan. Abu Salamah punya anak. Boleh enggak Nabi SAW nikahi? Kalau punya anak? Enggak. Namun karena Abu Salamah sudah meninggal dunia kan, terus punya mantan istri siapa tadi? Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah boleh dinikahi. Namun untuk anaknya Abu Salamah berarti dia sebut apa? Nabi sebut apa ini? Ini saudara persusuan. Di bawahnya berarti anaknya Abu Salamah berarti apa? Keponakan kan? Nah, keponakan sepersusuan. Keponakan persusuan. Keponakan ini mahram. Maka kalau ada putrinya Abu Salamah tidak boleh dinikahi oleh Nabi SAW. Itu konsekuensinya. Maka apa yang didapati mahram karena nasab itu mahram juga karena persusuan. Ya, itu konsekuensinya dengan karena saudara persusuan tadi dengan Abu Salamah. Maka punya anak, Abu Salamah punya anak, berarti kan Nabi sebut apa? Keponakan saya itu karena ini saudara persusuan saya. Berarti anak ini sama dengan keponakan. Keponakan itu tidak boleh dinikahi karena masih punya hubungan mahram. Berapa syarat persusuan bu? Disebut anak persusuan berapa syarat? Ibu-ibu, berapa syarat? Mikir-mikir, bu. Besok kalau ini ya, jenengan itu hamil terus nyusui ya, tolong perhatikan 2 syarat ini baik-baik. Jangan nyusui sembarang anak. Resikonya besar sekali loh bu. Tadi aja sudah tahu resikonya kan, jadi saudara kan tadi, sampai anaknya tadi tidak boleh dinikahi kan. 2 syarat bu. Yang pertama 5 kali susuan. 5 kali sampai puas ya. Hari ini, kemudian besok lagi, besok lagi, besok lagi, besok lagi. 5. Walaupun itu tadi susunya dimasukkan dalam botol. Syarat kedua, kurang dari 2 tahun. Umur anak tadi kurang dari 2 tahun. Kalau sudah lebih daripada 2 tahun nggak bisa. Apa syaratnya tadi bu? 1 apa? 5 kali susuan. Yang kedua, kurang tadi anak itu umurnya kurang dari 2 tahun. Kalau 2 syarat ini terpenuhi, maka jadi anak persusuan. Nah, ini jadi solusi kalau ingin punya anak angkat. Ingin punya anak angkat. Istrinya nggak bisa memiliki keturunan atau suami ini nggak bisa memiliki keturunan, terus ambil adopsi anak angkat. Namun anak angkatnya syaratnya 2 tadi bu. Apa tadi? Nah di bawah 2 tahun berarti kan, di bawah 2 tahun diadopsi. Terus 5 kali susuan. Kira-kira ada wanita ini nggak hamil, nggak melahirkan, bisa punya susu nggak? Nggak bisa. Berarti cari saudara dia yang lagi keadaan menyusui, nah suruh nyusui itu. Dia kan panggil ini jadi bibi kan, jadi bibi.
Ini kan ibu persusuannya kan, ibu persusuan dia panggil ini kan jadi bibi, maka jadi mahram. Boleh. Itu solusinya. Kalau enggak diadopsi usianya sudah di atas 2 tahun, wah sudah, itu statusnya sama seperti orang lain. Walaupun itu anak angkat, statusnya seperti orang lain, Bu. Nggak bisa. Nggak bisa diperlakukan seperti anak kandung. Contoh dalam hal pakai jilbab, dalam hal berdua-duaan dengan dia, nah, itu ada aturannya. Nah, lanjut lagi, keutamaan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu dikenal cerdas. Berarti ibu-ibu juga harus cerdas. Terus kedudukannya dalam hal ilmu adalah nomor kedua setelah Aisyah. Aisyah kalau dari istri-istri Nabi nomor 1. Kalau Ummu Salamah nomor 2. Contoh bukti kecerdasan beliau bagaimana ia bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai mandi junub. Kita lihat dulu hadisnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang mengepang rambut. Jadi rambutnya diikat ya. Apakah harus aku lepas apabila mandi junub? Ini ikatan rambut ini harus dilepas atau tidak ketika mandi junub? Maka beliau berkata, la, innama yakfiki an tahthi ala ra'siki salasa hasyayat summa tufidina alaikil ma'ah fatathurin. Tidak, cukup engkau tuangkan air ke atas kepalamu sebanyak 3 kali, kemudian engkau tuangkan air ke seluruh tubuhnya hingga suci. Berarti kepangan rambut, ikatan rambut dibuka enggak? Saat mandi junub? Tidak. Maka kalau tetap diikat kayak gini enggak masalah, Bu. Yang beda nanti kalau mandi haid. Mandi setelah suci dari haid, diperintahkan untuk lepas ikatan rambut. Berarti perbedaan mandi junub dan mandi haid cuma pada ikatan rambut saja tadi, Bu. Kalau mandi junub tidak perlu dilepas. Kalau mandi haid disuruh lepas. Apa sebabnya dibedakan? Kok enggak sama saja? Ibu-ibu, ini bingung atau apa ini? Kenapa dibedakan, Bu? Mandi haid sebulan sekali, mandi junub belum tahu. Itu akan merepotkan ibu kalau disuruh copot ikatan rambut terus. Sehingga yang dibedakan sini mandi haid karena sebulan sekali kan. Kalau mandi junub tidak. Kalau saat ibu berwudu perlu nggak ikatan rambut dilepas? Bu, saat berwudu perlu nggak lepas ikatan rambut? Nah, terus rambut ibu gimana nanti kalau mau diusap? Ibu-ibu, kalau rambutnya panjang gimana sampai ke belakang? Kan apa, Bu? Apa? Jawab. Bu, disuruh usap kepala apa disuruh usap rambut? Saya ulang. Disuruh usap kepala apa disuruh usap rambut? Awas ada yang bilang rambut. Bu, ibu disuruh usap kepala, Bu. Kepala itu sampai mana? Tengkuk. Maka ibu cuma tarik sampai sini, iya kan? Terus sampai sini toh. Narik lagi balik nggih. Nah, sudah. Kalau ayatnya suruh ngusap rambut, nah itu baru ibu repotnya bukan main itu. Kalau rambut berarti ibu tarik ini sampai belakang ini. Insya Allah syariat Islam itu luar biasa loh, Bu. Sampai kayak gini saja ngatur kalimatnya itu tepat loh. Ya, nggak catat sama sekali itu. Coba lihat kalimatnya kok nggak. Coba ibu mikir-mikir dulu, kok kenapa kalimat dalam ayat itu? Nanti buka Al-Maidah ayat 6 tadi ya. Mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Karena ibu cuma disuruh sampai sini.
Ada ikatan sini Bu, nggak usah dilepas. Wudunya seperti biasa Bu. Telinganya gimana? Telinganya gimana Bu? Telinganya gimana? Satu kali kepala atau pisah? Ibu-ibu, kalau yang Nabi lakukan, kepala dan telinga itu satu kali jalan. Satu ini ya, usapan ini satu usapan itu tarik. Terus masukin telinga. Dan Nabi SAW melakukan cuma satu kali untuk kepala dan telinga. Hemat. Ustadz, kalau saya sebagian kepala bagaimana? Baiknya seluruh kepala. Ya, baiknya seluruh kepala. Karena dalam mazhab Syafi'i sendiri yang wajib bagian ya cuma sebagian kepala. Namun yang sunnah itu seluruh kepala. Berarti kerjakan yang sunnah dong, lebih sempurna. Ya, jadi tarik dari depan terus sampai di mana tadi? Tengkuk, terus tarik lagi ke depan, terus lanjut, nggak ambil air baru, lanjut telinga. Namun telinga ini tidak masuk rukun seperti kepala. Telinga ini tidak masuk rukun. Seandainya ibu pakai jilbab, terus bagian kepala ingin diusap, ibu nggak mau copot tadi jilbab tadi, misalnya, solusinya gimana Bu? Jilbabnya diapain? Gini aja, gitu. Nanti diubah Bu, kalau yang lebih hati-hati, tangan teles terus masukkan di bawah jilbab. Ibu dapat sebagian sudah sah. Daripada ibu usap di luar. Kalau usap di luar nanti para ulama beda pendapat nih. Namun paling aman masuk nih tangan ini ke dalam. Ibu dapat tuh bagian. Kalau dalam mazhab Syafi'i ibu sudah terpenuhi itu. Telinganya gimana? Bisa ditinggalkan. Karena telinga itu tidak wajib. Nanti lihat di Al-Maidah ayat 6 itu tidak disebut telinga. Telinga berarti bagian dari sunnah. Ustaz, terus kalau saya ingin berwudu di tempat terbuka bagaimana? Nah, ini pertanyaan lain. Bu, selain kepala tadi, kan tangan juga butuh dicuci. Sampai mana? Siku. Siku itu sampai tangan sampai siku tadi aurat atau tidak? Aurat. Berarti baiknya cari tempat tertutup. Kalau enggak ibu pakai jilbab terus bagian dalam tangan itu ibu cuci ketika di dalam jilbab tadi. Ya telas-telas ya berarti. Ya terserah pokoknya kayak begitu. Soalnya kalau ibu tetap di tempat terbuka, resikonya aurat itu terbuka. Belum lagi kaki. Kalau kaki bisa dapat solusi ibu. Ibu pakai kaos kaki kan? Nah berarti bagian kaos kaki yang diusap. Usap bagaimana Bu? Pernah saya sebut di sini. Usap bagaimana caranya? Tangan telas basah. Terus bagian bawah kaki diusap nggak? Apa cuma bagian punggung? Punggung, bagian punggung sekali jalan langsung gini. Set. Asalkan dengan catatan sebelumnya ketika pakai kaos kaki sudah dalam keadaan bersuci. Kalau belum bersuci belum Bu. Nah itu baru kaos kakinya tinggal diusap saja. Terus juga ada cerita dari Ummu Salamah mengenai hukum mencium istri saat berpuasa. Dari Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah berarti putra dari Abu Salamah, putra dari Ummu Salamah. Ia pernah bertanya pada Rasulullah SAW mengenai apakah boleh seorang yang berpuasa mencium istrinya. Rasul SAW memberikan jawaban, tanyakan hal ini pada Ummu Salamah, ibundamu. Tanya pada ibumu. Ummu Salamah pun memberikan jawaban bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu saat berpuasa. Umar
bin Abi Salamah pun berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh Allah telah mengampuni untuk dosamu yang terdahulu dan dosamu yang akan datang." Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberikan jawaban, "Amma wallahi inni la atqakum lillahi wa akhsyakum lahu." Adapun aku demi Allah yang paling bertakwa di sisi Allah dan yang paling takut kepadanya dibanding kalian. Hadis ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya saat berpuasa. Berarti boleh atau tidak? Boleh, dengan catatan ya tidak sampai keluar mani. Kalau sampai keluar mani puasanya batal. Terus Ummu Salamah juga mengetahui doa yang sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca. Ini doa ini ibu perlu hafal nih. Ini doa untuk bisa istiqomah sampai husnul khotimah nih. Syahr bin Hausyab berkata bahwa ia berkata pada Nabi, pada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah, "Ya ummal mu'minin, makana aksaru du'ai Rasulullah SAW idza kana indaki." Wahai ummul mu'minin, apa doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW jika berada di sisimu? Ummu Salamah menjawab, "Kana aksaru du'aihi." Doa yang paling sering Nabi SAW baca adalah, "Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik." Coba diulang sarengan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini doa artinya ya, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, berarti hati bisa berbolak-balik, Bu. Kemarin semangat, sekarang enggak. Kemarin Masya Allah imannya luar biasa, sekarang enggak. Imannya fluktuatif, naik turun. Dia kadang waktunya semangat kumpul dengan teman-teman, teman-temannya motivasi dia untuk jadi baik. Alhamdulillah semangat. Ternyata ketika dia itu pergi dari teman-temannya, jadi futur, jadi lemas, jadi malas untuk beribadah. Maka yang bisa teguhkan hati itu Allah tadi. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Maka di antara doanya tadi yang Nabi sering baca apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Nabi SAW seraya menjawab tadi ketika ditanya, Ummu Salamah dia tanya begini, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa itu? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik." Maka Nabi SAW seraya menjawab, "Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Kalau Allah kehendaki imannya tetap kuat, imannya akan tetap kuat. Namun siapa saja yang dikehendaki Allah pun bisa menyesatkannya. Allah pun bisa menyesatkannya. Berarti hati itu bisa lurus, hati itu bisa sesat." Intinya doa ini sama dengan ayat, lihat di bawahnya. Setelah itu Mu'adz bin Mu'adz yang meriwayatkan hadis ini membacakan ayat, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Setelah itu dia baca Ali Imran ayat 8 tadi. Intinya Ummu Salamah tahu juga doa yang sering dibaca oleh Nabi. Bacanya kapan, Bu? Bebas. Mau bacanya bar sholat ya silahkan, ketika sujud ya boleh, ketika sepertiga malam terakhir ya boleh, antara azan dan iqamah juga boleh. Terus keutamaan Ummu Salamah lagi yang lainnya, Ummu Salamah juga mengetahui pakaian yang disenangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pakaian yang disenangi oleh Nabi. Dari Ummu Salamah ia berkata, "Kana ahabbas siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu." Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Ini lagi bicara pakaian laki-laki, Bu. Dan nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut untuk pakaian ini yang paling bagus dari sisi warna kalau untuk laki-laki adalah warna putih.
Karena sebab warna putih itu lebih bersih, lebih sederhana. Level orang nanti dianggap sama. Karena putih nggak ada warna mencolok di situ. Terus para sahabat dan ulama senior dari kalangan tabi'in kala mendapatkan masalah terkait agama, mereka bertanya pada Ummu Salamah. Jadi kalau ada masalah tanya. Sampai-sampai Imam Zahabi dalam Sirah Alam Nubala menyatakan bahwa Ummu Salamah dianggap sebagai yang paling faqih dari para sahabat wanita yang ada. Ini tanda kalau kita tidak tahu ilmu, tidak tahu masalah, itu tanya pada ahli ilmu, tanya pada orang yang lebih paham. Jangan kalau dirinya itu tidak tahu, jadi malah sok tahu. Istilah bahasa Arab ini orang yang sok tahu ini namanya jahil murakkab. Tahu Bu jahil murakkab Bu? Bodoh kuadrat. Tahu maksudnya bodoh kuadrat? Sudah tahu dirinya bodoh, tapi nggak tahu kalau dirinya bodoh, jawab. Ditanya apa-apa bisa jawab begitu. Komentar, oh ini kayak gini, oh ini boleh, oh ini nggak ada masalah. Padahal dirinya nggak punya ilmu. Itu apa istilahnya tadi Bu? Jahil murakkab. Terjemahannya tadi apa? Bodoh kuadrat. Ini diajarkan di sini. Sahabat-sahabat saja nggak tahu ilmu, nggak tahu tentang suatu masalah, tanya pada istri Nabi Ummu Salamah tadi. Menunjukkan kalau kita tidak tahu, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahli ilmu kalau tidak tahu. Itu pertama. Yang bisa dicontoh adalah jadilah wanita yang cerdas seperti Ummu Salamah. Biar cerdas gimana Bu? Minum apa? Apa Bu? Minum madu, terus ora sinau. Belajar. Ada majelis ilmu datangi. Ada kesempatan untuk belajar dari seorang ustadz datangi. Belajar terus. Walaupun sudah berumur gak masalah. Dulu para ulama juga yang umurnya tua baru belajar banyak. Al-Its Ibnu Abdissalam, ini salah seorang ulama Syafi'iyah, itu baru belajar agama sampai jadi ulama besar umurnya 60 tahun. Umurnya 60 tahun, Bu. Ibnu Jauzi masih baca kitab di hadapan gurunya itu ketika usia 80 tahun. Berarti mereka di sini pandang yang namanya umur ini bukan jadi penghalang untuk terus belajar. Terus sekarang yang kedua, keutamaan kedua dari Ummu Salamah. Jibril pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, dan ketika itu ada Ummu Salamah. Berarti Jibril datang itu pas ada istri Nabi siapa? Ummu Salamah. Menunjukkan Jibril datang ini nggak sembarang tempat loh. Kalau ada seorang yang ditemui di situ, oh berarti ini orang yang luar biasa. Nah saat itu ada siapa tadi? Ummu Salamah. Namun Jibril dalam bentuk seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Berarti namanya malaikat bisa menyamar bentuk jadi manusia. Bisa seperti itu dengan keizin Allah. Terus yang ketiga, beberapa ayat turun di rumah Ummu Salamah dan tidak ada yang mengungguli dalam hal itu selain Aisyah. Ada beberapa ayat turun itu pas di rumah Ummu Salamah. Yang cuma bisa menyaingi ini Aisyah. Berarti Ummu Salamah tadi seperti disebut wanita nomor 2 setelah Aisyah. Dua ayat yang turun itu di sisi Ummu Salamah yaitu firman Allah surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza 'alal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Juga At-Taubah ayat 102, wa akharuna atarafu bidzunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang lain
yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua wahyu turun saat di rumah Ummu Salamah, menunjukkan keistimewaan Ummu Salamah di situ. Terus keutamaan lagi yang keempat, Ummu Salamah terkenal wara dan bertakwa, bertakwa dan wara. Apa itu wara? Wara itu meninggalkan yang haram dan perkara yang masih syubhat, yang masih samar hukumnya. Wara itu meninggalkan perkara haram dan perkara yang masih samar hukumnya. Ini apa hukumnya? Ya sudahlah, saya tinggalkan saja. Namanya wara itu. Daripada saya kena masalah, saya tinggalkan saja. Itu namanya wara. Kemudian Ummu Salamah juga adalah istri yang punya kebiasaan banyak istighfar. Istighfar gimana? Astagfirullah, bisa baca bar solat astagfirullahnya 3 kali. Kapan lagi istighfar, Bu? Zikir pagi petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini ucapan istighfar yang paling utama, namanya sayyidul istighfar. Dan Rasul punya kebiasaan lagi, satu hari minimal istighfarnya berapa kali? 100 kali. Ya, beliau istighfar 100 kali, riwayat yang lain 70 kali. Ini sifat Ummu Salamah, takwa, wara, rajin istighfar. Ingat ya, takwa, wara tadi apa? Jauhi yang haram dan jauhi perkara syubhat yang masih samar hukumnya. Saya wara, saya tinggalkan saja. Terus yang ketiga tadi, dia rajin istighfar. Terus yang kelima, kedudukan yang mulia di sini Nabi SAW, salah satu buktinya adalah pernah mandi junub dalam satu bejana dengan Nabi. Wa kanat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilan fil ina'il wahidi minal janabah. Ummu Salamah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi junub dalam satu bejana. Ummu Salamah ambil air, Rasul ambil air, berarti nanti satu dan yang lainnya gunakan bekas yang sudah dipakai. Itu namanya mustakmal, Bu. Airnya namanya air mustakmal. Karena tadi bekasnya Rasul, Ummu Salamah juga pakai. Bekasnya Ummu Salamah, Rasul juga pakai. Berarti nama airnya nama air apa, Bu? Mustakmal, bekas bersuci. Pertanyaannya, air mustakmal boleh dipakai atau tidak? Dalil menunjukkan bolehnya. Ibu berwudu, terus ada air itu, ibu tampung lagi, pakai lagi untuk berwudu, boleh. Itu tidak keluar dari kesucian. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, air kayak gini, air mustakmal itu airnya suci namun tidak mensucikan lagi. Namun yang tepat, mustakmal sebagaimana hadis Ummu Salamah ini, airnya itu suci selama tidak berubah bau, rasa pun ataupun warnanya. Kan tetap air tadi. Maka masih boleh digunakan untuk berwudu. Sama air bekas mandi juga demikian, tertampung dalam air lagi. Maka air mustakmal ini juga masih boleh dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk istri Nabi. Siapa tadi? Zainab binti Khuzaimah dan Ummu Salamah. Insyaallah pertemuan berikut kita bahas Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Saat ini saya baru menabung untuk melunasi utang-utang saya.
tapi kadang tergoda saya ambil untuk sodakoh. Pertanyaan, lebih utama mana Ustadz, membayar utang atau sodakoh? Utang hukumnya wajib, sodakoh hukumnya apa? Sunnah. Dahulukan utang dulu. Bagaimana sikap seorang istri menghadapi suami yang suka bolong-bolong sholatnya dan masih suka kehidupan malam yang penuh dosa? Sabar. Terus tawakal. Terus apa lagi Bu? Banyak doa. Nasihati suami terus. Ibu mau kasih solusi apa lagi coba? Sudah tak ulang-ulang terus loh kayak gini masalahnya. Mau kasih solusi apa lagi coba? Mau cari ganti? Maunya gampang-gampang aja gitu. Saya menikah dengan orang dari etnis lain yang beragama lain juga. Apa benar pernikahan saya tidak sah? Meski dulu kami juga menikah di KUA. Bagaimana status pernikahan dan status anak kami? Aduh, ini berat ini jawabnya nih, Allah. Laki-lakinya muslim, perempuannya muslim sah. Laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab sah. Laki-lakinya muslim, perempuannya non ahli kitab tidak sah. Sekarang perempuannya, laki-lakinya non muslim atau ahli kitab, apapun keyakinannya, nikah dengan perempuan muslimah, maka nikahnya jadi fasakh, tidak sah lagi. Selesai. Apabila kita mau berzakat atau bersedekah kepada tetangga kita yang kurang mampu, perlukah kita menyebutkan ini zakat atau sedekah kepadanya? Tidak disebut nggak apa-apa, yang penting tergantung niat kita. Bagaimana jika diadakan evaluasi atau tes mengenai tema kajian kita agar kita mempelajari lagi? Oh, insya Allah nanti kasih ujian aja ya. Pertemuan berikut nanti siap-siap. Suruh kasih ujian Bu, gampang. Saya mah santai-santai aja. Berarti kalau menyusuinya 1 kali saja tidak termasuk saudara susu. Tadi berapa kali syaratnya? 5. 1 kali belum. Saya dan anak kakak ipar laki-laki atau keponakan laki-laki dari ipar laki-laki, batal wudhu kah? Saya dan anak kakak ipar laki-laki. Sebentar, ipar laki-laki kepiye ku ya? Ipar, terus punya anak. Dia panggil apa berarti? Keponakan kan? Saya dan anak kakak ipar laki-laki keponakan laki-laki dari ipar laki-laki. Ini kepiye meneh nih tambah lagi. Sudah jauh itu kalau ke sana lagi. Berarti jadi bukan mahram. Kalau bukan mahram berarti tidak boleh bersalaman. Bagaimana cara kita menyikapi ada hadis yang sebutkan hamba yang meninggal itu putus amalannya kecuali anak soleh, amal dan anak soleh, terus sedekah jariyah, terus ilmu yang dimanfaatkan. Berarti amalan yang paling bagus diberikan kepada orang yang meninggal dunia ini saja. Itu paling bagus. Jika seorang wanita menguncir rambutnya hingga menonjol seperti sanggul, di mana diletakkan? Atas sini Bu. Apakah saat sholat juga tidak boleh terlihat tonjolannya, yaitu punuh unta? Ini gak ditaruh di atas Bu, turunkan biar tidak jadi punuh unta. Ustadz, berbakti kepada mertua, apakah terdapat pintu surga seperti berbakti kepada ibu kandung? Beda. Bapak ibu kandung lebih besar keutamaannya kalau dengan ibu mertua, karena dia adalah orang tua dari istri, maka berbuat baik yang ada, bukan berbakti. Namun tetap bertingkah laku baik kepada mertua. Akhir-akhir ini saya sering merasa di dalam pikiran terlintas seperti ada 2 percakapan, yang satu berkata buruk dan satu lagi berkata baik. Jika perasaan itu muncul secara tiba-tiba, saya seperti beristighfar, mohon ampun dan perlindungan kepada Allah. Tapi suara-suara dalam pikiran saya itu sering terlintas begitu saja. Apakah itu termasuk gangguan setan?
dan apa yang harus saya lakukan. Ini banyak was-was, banyak gangguan di sini. Coba bentengi diri dulu ini. Saya sarankan coba rutinkan zikir pagi petang dulu, Bu. Ya, zikir pagi petang, zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur, keseharian. Terutama zikir pagi petang dulu, ini paling ampuh. Nanti dikuasai baik-baik dan diamalkan. Harus bagaimana agar doa kita bisa cepat dikabulkan oleh Allah? Ini syarat-syarat doa harus terpenuhi. Kalau pengen cepat nggak boleh bilang cepat-cepat, nggak boleh. Ya Allah, saya pengen cepat-cepat doa saya terkabul, nggak bisa. Di antara sebab doa sulit terkabul adalah jika ibu mengatakan, ya Allah, ini doa saya belum juga terkabul padahal saya berdoanya sudah lama sekali. Nggak boleh. Kalimat ini nggak boleh ada. Tanda orang nggak sabar. Maka yang harus dia lakukan adalah perbaiki diri, introspeksi diri, makanannya dikoreksi, amalnya nanti bagaimana, kemudian perbaiki cara berdoa. Cara-cara berdoa ada sendiri. Nanti tahapan berikutnya nanti mudah-mudahan saya bisa sambil singgung tentang masalah doa lagi. Ustadz, saya seorang istri dan seorang ibu. Saya mau bertanya bagaimana kalau seorang suami itu lebih mementingkan kakak iparnya dan tidak ngasih uang belanja ke saya. Terus seadanya saya tidak mau memasakkan dan melayani suami saya, apakah dosa? Oh, jadinya istrinya nggak mau masak, nggak mau melayani suami. Dan kakak iparnya selalu menyuruh kita untuk pisah. Bagaimana saya harus menyikapi kakak ipar dari suami tersebut? Kakak ipar terlalu banyak campur. Dia nggak perlu turuti itu. Kemudian ibu tetap buat baik pada suami walaupun keadaannya seperti ini. Mudah-mudahan dengan tingkah laku ibu yang baik, tetap masak lagi, ya, tetap layani suami lagi. Mudah-mudahan dengan sikap ini suami jadi berubah insya Allah. Apakah sholat jenazah dilakukan setelah sholat wajib? Tidak. Ibu jam 9 ini ada jenazah nih ya, pingin disolatkan, jam 9 juga sholatkan, nggak nunggu zuhur. Datang lagi, ibu datang jam 1 setelah sholat zuhur tadi misalnya, boleh juga menyolatkan jenazah langsung. Nama Hindun artinya apa? Karena dosen saya bukan muslim, namanya juga Hindun. Namanya Hinduniasi. Walau saya belum tahu artinya ini, Bu. Namun orang Arab kadang kalau beri nama itu tidak tahu artinya, mereka tidak tahu arti secara spesifik. Kalau orang Indonesia kayak gitu, setiap nama butuh arti. Dan kalau orang Arab kalau punya nama, mereka rata-rata itu tidak memilih arti dulu. Namun ini lihat, ini nama orang soleh, nama yang bagus, latar belakangnya bagus, mereka pakai itu jadi nama. Dalam kondisi apa saja kita bisa mengerjakan sholat dengan cara jamak saja tanpa qashar. Kalau qashar itu untuk yang musafir. Musafir boleh ambil keringanan untuk apa? Qashar sholat. Kalau untuk yang tidak jadi musafir berarti dia boleh memilih jamak. Kapan bisa jamak tanpa qashar? Misal hujan deras itu turun. Misalnya maghrib dan isya. Hujannya ketika maghrib. Mau keluar dari masjid sudah deras sekali. Maka sejak awal diniatkan untuk jamak maghrib dan isya. Isya dimajukan, jamak takdim ke waktu maghrib. Maghribnya 3 rakaat, isyanya tetap 4 rakaat. Adapun qashar cuma kalau jadi musafir. Jogja, Solo musafir enggak ibu-ibu Jogja ini? Boten. Kalau enggak ibu kena larangan nanti. Jogja belum safar ke sini, jadi masih santai, Bu. Syukur ke sini, Bu. Bagaimana hukumnya jika seorang ibu mendonorkan ASI? Boleh atau tidak? Boleh. Syaratnya apa tadi, Bu? 5 kali susuan itu jadi anak persusuan. Terus anak itu jadi anak persusuan kalau di bawah 2 tahun. Apa tanggung jawab ibu tersebut kepada anak-anak yang meminum ASI-nya? Itu jadi anaknya. Namun dia tidak tanggung jawab seperti kasih nafkah gitu, enggak. Karena mungkin ini anak orang lain. Namun cuma dia susukan saja. Namun mahram jadi ada ketika itu saat disusui. Bapak almarhum meninggalkan beberapa tanah. Yang salah satunya dulu di atas namakan ibu saya. Apakah itu termasuk warisan? Harus dibagi warisan ini. Kalau tidak ditentukan sama bapak tadi berarti dibagi warisnya. Siapa saja masih hidup, bapak ini nanti wariskan kepada siapa saja. Hartanya apa saja.
Apabila ibu saya menjual kemudian hasilnya dipergunakan untuk memberangkatkan orang lain umroh, apakah diperbolehkan? Coba dihitung dulu, ini kayaknya belum bagi waris, lebih diperhitungkan untuk bagi waris daripada berangkatkan orang umroh. Ustadz, amalan apa yang dilakukan anak agar pahalanya bisa sampai ke orang tua yang sudah meninggal selain mendoakannya? Kalau sodako yang seperti apa? Kalau sodako bentuknya sodako jariyah, bisa bentuknya wakaf. Contoh wakaf Al-Quran, ada punya tanah wakaf untuk masjid, ada punya rizki kasih sodako jariyah atas nama orang tua. Haruskah kita sebutkan niatkan sodako untuk orang tua yang sudah meninggal tersebut? Tidak, yang penting diniatkan saja. Bagaimana adab berwudu di dalam toilet yang ada WC-nya? Lantainya ibu cuci bersih, maksudnya disiram sampai najis tidak kelihatan lagi, boleh berwudu di situ. Apa hukumnya? Aduh, ini ibu-ibu ini ya. Apa hukumnya memakai make up di area wudu setelah wudu kemudian sholat? Sudah wudu kemudian make up, tunggu dulu lah gitu, sholat dulu lah. Soalnya ini lagi, ya sudahlah, nanti baru di kapan-kapan tak jelasin lah ya. Saya pusing jawabnya ini, Bu. Anak saya ikut sholat berjamaah di masjid sekolahnya, lalu dia batal karena buang angin. Karena takut dimarahin ustadznya, karena ustadznya galak, anak saya tetap ikut sholat. Tapi di rumah diulang lagi, bolehkah ustadz? Harusnya dia keluar dari situ. Ya, keluar kenapa? Batal gimana coba lihat, Bu. Masa dia pertahankan terus di situ? Kalau ustadznya ada, bilangnya sama ustadznya, Pak saya tadi kentut ini Pak, batal. Kalau gurunya marah-marah, beritahu juga, kamu tanggung dosa saya, gitu aja kan. Dia kayaknya takut karena gurunya terlalu galak ini. Itulah efeknya kayak begini. Ustadz, manakah yang lebih dahulu dilakukan? Zikir setelah sholat atau sholat sunnah rawatib? Zikir dulu baru sholat sunnah rawatib. Atau karena ibu misalnya kesusu buru-buru, zikir cuma sekadarnya. Zikir yang ibu lakukan dua aja ini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Sampai situ ibu ada urusan nih ya. Lalu sholat rawatib, namun pindah tempat. Ini tempat ibu sholat tadi, pindah tempat ke kanan atau pindah tempat ke kiri, supaya membedakan sholat wajib mana sholat sunnah. Anak angkat karena sebab persusuan, lalu bolehkah mendapatkan warisan harta orang tua persusuannya? Cuma hak mahram saja, tidak hak waris. Ayah dulu beda agama sama ibu secara ayah dulu Kristen, nikah sama ibu secara Islam, tapi sepertinya masih menjalankan ke tempat ibadahnya. Walau nggak lama, akhirnya tidak beragama. Ketika anak-anaknya sudah paham, ayah dinasihati, akhirnya ayah sholat dan kuat. Alhamdulillah sudah haji. Pertanyaannya, apakah ayah ibu harus mengulang akadnya lagi? Ayah ibu dulu nggak paham, kan nikahnya Islam, terus keluar masuk lagi, cukup syahadat saja, tidak perlu lagi ulangi nikah. Ustadz, bagaimana kalau kami terlanjur membangun kuburan orang tua dengan bangunan keramik karena ketidaktahuan di masa lalu? Wah, ini harus minta izin keluarga besar ini. Keramiknya tadi mau dilepas atau tidak, ini masalah resiko kalau ibu tiba-tiba, wah saya sudah ngaji sama Ustadz Abdul, nih Ustadz Abdul ngomong kayak gitu tadi itu. Terus wah harus kita hancurkan. Saya nggak suruh hancurin. Ya, ini sikap dengan keluarga nanti ibu. Ini gimana ini tentang kuburnya tadi, sikapnya bagaimana? Nah, timbang-timbang. Kalau lobby dengan keluarga berhasil, nah silahkan seperti itu. Tadi dijelaskan saat wudhu diusap atas kaos kaki dengan catatan sudah wudhu terlebih dahulu sebelumnya. Itu pagi misalnya ibu sebelum pakai kaos kaki, wudhu dulu terus pakai kaos kaki. Siang wudhunya batal, pas sampai kakinya, ibu wudhu ya, sampai kaki cukup kakinya itu diusap. Bagaimana kalau setelah wudhu itu ternyata sudah buang angin atau kentut? Apakah masih cuma diusap saja? Batal kan berarti? Nah nanti kalau mau wudhu lagi, nah itu kaos kakinya diusap.
Bagaimana menyikapi suami yang masih suka berutang riba? Harus bersabarkah atau meninggalkannya? Sabar. Kepiye meneh bu kayak begini. Cuma ibu harus cari solusi, ini gimana nih rampungkan masalah riba ini bu dengan suami. Harus nasihati terus. Dan ibu juga harus sadar kalau punya beban seperti ini. Gak banyak nuntut suami yang berat-berat gitu. Ya, sehingga ringankan beliau juga. Namun harus sabar-sabar ekstra di sini dalam hal ini. Kalau dulu pernah syirik, sekarang sudah enggak. Apa harus sholat sunat taubat atau cukup istighfar? Nah, berarti taubat. Syarat taubat 3. Menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Apa anak susuan bisa diwali nikahkan oleh ayahnya yang mengurusinya dari kecil? Bisa, berarti nanti ini ada ibu persusuannya, ada bapak persusuan. Ya tapi kalau masalah nikah ini ya, jadi wali. Hal ini nanti tanyakan di prosedur KUA, karena KUA punya urutan. Nggak bisa lompat ke orang lain kalau masih ada wali yang harus nikahkan ini. KUA punya urutan, jadi tanya hal ini pada KUA. Apakah nanti di surga kita bisa berkumpul dengan keluarga lagi? Misal, bisa berkumpul atau bertemu dengan buyut yang di dunia belum pernah bertemu. Bisa insya Allah. Orang-orang yang beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah itu, kami itu akan dekatkan orang tuanya itu dengan anak-anaknya. Berarti nanti bisa dekat nanti ketika di surga. Artinya orang tua bisa beri syafaat pada anak, anak bisa beri syafaat pada orang tua. Apabila kita pernah mengucap sebuah janji dengan kalimat wallahi, akan tetapi kemudian kita tidak bisa memenuhi janji tersebut pada seseorang, bagaimana cara menebusnya? Apakah ada kafaratnya setelah kita sampaikan pada orang tersebut bila kita tidak bisa memenuhinya? Sumpah berarti. Sumpah ini tidak bisa memenuhinya. Berarti sumpah ini ditebus dengan 1. Memilih di antara 3. Membebaskan 1 orang budak, memberi makan pada 10 orang miskin, memberi pakaian pada 10 orang miskin. Jika 3 ini tidak bisa, milih yang kedua, yaitu berpuasa selama 3 hari. Sebelum sholat, apa niat diucapkan atau langsung sholat? Niat cukup dalam batin saja. Itu yang disepakati oleh para ulama. Ummu Salamah istri Nabi yang banyak beristighfar. Yang dimaksud beristighfar di sini mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih atau banyak berdoa mohon ampun kepada Allah. Pokoknya bisa lafadznya astagfirullah, astagfirullahalazim atau astagfirullah wa atubu ilaih. Saya ibu rumah tangga, mendapat nafkah dari suami. Jika sodako mau sembunyi-sembunyi apa boleh? Atau saya harus izin dulu? Bu, ibu dapat uang jajan dari suami, itu jadi milik ibu utuh atau masih milik suami? Suami bilangnya gimana? Sudah, ini untuk kamu, kamu pakai saja terserah, gitu. Berarti sudah milik ibu itu. Berarti minta izin nggak? Tidak. Kecuali kalau saya bilang ini saya nitip, pakai seperlunya ya. Berarti kan uang suami kan? Kalau ibu ternyata pakai sodako diam-diam, harus bilang suami dulu. Namun kalau sudah suami bilang ini untuk kamu, ini uang jajan, ini untuk ngurus rumah, ya ini untuk uang jajanmu. Berarti kalau uang jajanmu berarti sudah milik istri. Berarti bebas. Apabila kita melihat ada kemungkaran di dalam keluarga kita dan kita diam saja karena takut untuk menyampaikannya dan takut dimusuhi, bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah kita berdosa? Mengingkari kemungkaran minimal dengan hati, kalau bisa lagi dengan lisan, kalau bisa lagi dengan tangan. Urutan paling bawah dulu ya. Hati saya tidak setuju. Lisan berarti ngomong. Lebih tinggi lagi apa? Dengan tangan. Ini kalau yang punya kuasa. Bapak pada anak, ibu pada anak, itu namanya punya kuasa. Jadi dari bawah dulu. Kalau dari bawah ini tidak ada, berarti tidak ada iman sama sekali.
Apabila kita dititipi uang untuk sodako, apakah kita juga mendapatkan pahala Ustadz? Iya, jadi perantara untuk sodako tadi. Mayit sebaiknya tidak disolatkan di masjid sesuai sunnah. Wallahu alam. Di Masjidil Haram mayit disolatkan di masjid. Masjid Nabawi juga kan, berarti boleh. Tidak ada aturan seperti itu yang melarang. Manakah yang lebih utama, bersedekah atau membayar utang? Sedangkan nilai utang lebih besar dari yang biasa disedekahkan. Tetap bayar utang dulu. Apakah benar jika kita makan ayam atau daging berserta tulang lunaknya sama saja dengan berebut dengan syaitan? Karena pernah dengar kalau makanan syaitan adalah tulang. Tulang memang dimakan jin, namun bukan berarti makan tulang berarti ambil jatahnya jin. Ini kalimat yang kontradiktif nanti ibu. Jin itu punya makanan apa tadi? Tulang. Terus akhirnya ibu simpulkan berarti saya nggak boleh makan tulang. Kontradiktif bu. Itu nggak nyambung. Itu lagi bicarakan jin beda. Kalau makan tulang hukum asalnya gimana bu? Tulang boleh dimakan nggak? Boleh saja. Kalau andai pun itu tidak ada tulang untuk jinnya, biarin dia cari sendiri. Imannya urusan kita gitu. Dia susah sendiri gitu. Kan dunianya sudah beda bu. Pikirannya terlalu ekstrim nanti bu. Terakhir, saya mau menanyakan. Saya sebagai istri pernah mengalami sakit hati yang bertubi-tubi. Dari setelah menikah, suami saya orang yang baik, akan tapi pernah menyakiti saya dengan chattingan pada lawan jenis sampai meminta foto akhwat tersebut. Setelah saya tahu, kemudian saya meminta cerai, akan tapi dilarang oleh pihak suami. Saya pun mencoba memaafkannya. Ya sudah, maafkan saja bu. Akan tetapi saya jadi berubah gampang marah terhadapnya. Berusaha untuk maafkan, tidak ada dendam lagi. Walaupun berat nggak? Berat. Nah mudah-mudahan pahalanya surga nanti bu, seperti itu. Ya, tetap dengan suami, nggak usah cari ganti mau cerai-cerai bu. Baik, itu saja kita cukupkan. Mugi-mugi manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu, nambah amal soleh, dan mudah-mudahan istiqomah dan diberikan husnul khotimah. Demikian kami cukupkan. Insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan Kamis kedua bulan depan. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.